Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi anatomi dan desain kurikulum yang akan disampaikan oleh Elok Fadia NIM 57, Putri Damayanti NIM 60, dan saya sendiri Siti Rahmawati NIM 62. Selanjutnya slide 2 sampai slide 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Slide 4 sampai slide 6 akan dijelaskan oleh Elok Fadia, dan slide 7 sampai slide 8. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curricula yang berarti lapangan perlombaan lari. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu curriculum yang berarti running course, dan dalam bahasa Prancis yaitu carte yang berarti curan atau berlari. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman mengajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Anatomi kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu anatomeion yang berarti memotong. Dalam bahasa kali ini atau kita artikan dengan menggunakan arti struktur atau susunan dan juga bagian atau komponen. Anatomi kurikulum dirumuskan menjadi 5 bagian, yaitu tujuan yang akan dicapai, materi yang akan disampaikan, strategi mengajar, media mengajar, dan evaluasi pengajaran. Saya Elok Fadia NIM 57 akan melanjutkan penjelasan dari Siti Rahmawati, yaitu komponen kurikulum. Komponen kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, tujuan, evaluasi, materi pembelajaran, dan strategi. Yang pertama ada tujuan kurikulum. Pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Yang kedua adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga ada strategi. Ada beberapa unsur dalam strategi pelaksanaan kurikulum, yaitu tingkat dan jenjang pendidikan, proses belajar mengajar, bimbingan penyuluhan, administrasi supervise, saran kurikuler, dan evaluasi atau penilaian. Pada uraian tersebut akan difokuskan pada proses pembelajaran. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi tersebut ditujuan untuk mengevaluasi keseluruhan sistem kurikulum dan komponen-komponen tertentu dalam sistem kurikulum tersebut. Prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menentukan bagaimana pembuatan kurikulum akan berjalan. Bondi dan Wiles mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum yang baik adalah proses yang meliputi banyak hal, yakni pertama, kemudahan suatu analisis tujuan. Kedua, rancangan suatu program. Ketiga, penerapan serangkaian pengalaman yang berhubungan. Keempat, peralatan evaluasi proses ini secara singkat. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses kompleks yang mencakup berbagai jenis keputusan. Baik, saya Putri Damayanti NIM 61 akan menjelaskan tentang macam-macam desain kurikulum dan model kurikulum. Macam-macam desain kurikulum ini ada 3, yaitu yang pertama, desain terpusat pada mata pelajaran. Desain ini adalah desain kurikulum yang paling umum dipakai di sekolah. Nah, menu pokok kurikulum adalah pengetahuan sebagai konten pertama kurikulum. Selain itu juga secara historis, kurikulum sekolah bermula dari pengajaran pengetahuan yang diklasifikasikan ke dalam beberapa pelajaran. Macam desain kurikulum yang kedua yaitu ada desain terpusat pada siswa. Nah, desain ini lebih berfokus pada perkembangan individual siswa. Desain ini muncul sebagai respon terhadap keinginan daripada mata pelajaran. Yang ketiga ada desain terpusat pada masalah.
kehidupan umum. Kemudian ada masalah kehidupan pemuda, dan ada masalah etnis dan masalah rekonstruksi sosial, serta masih banyak lagi masalah-masalah yang lain yang sering muncul. Selanjutnya ada model desain kurikulum. Model desain kurikulum ini ada dua, yaitu yang pertama the area of living design. Dalam prosedur belajar bertujuan yang bersifat proses atau proses objektif, dan yang bersifat isi atau konten objektif yang diintegrasikan. Nah, ada ciri lainnya yaitu menggunakan pengalaman dan situasi-situasi dari peserta didik sebagai pembuka jalan dalam mempelajari bidang-bidang kehidupan. Nah, pada model ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari desain ini yaitu yang pertama, integrasi dari beberapa subjek berdasarkan subjek problema sosial. Nah, yang kedua, prosedur belajar pemecahan masalah. Yang ketiga, penyajian bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, penentuan lingkup atau sequence dari bidang kehidupan yang esensial sulit dilakukan. Yang kedua, kurang atau lemahnya kontinuitas atau integrasi organisasi isi kurikulum. Dan kekurangan yang ketiga yaitu mengabaikan warisan budaya. Nah, model desain kurikulum yang kedua yaitu ada the core design. Desain ini yaitu dalam mengintegrasikan bahan ajar, mereka memilih mata pelajaran atau bahan ajar tertentu saja. Mereka lebih memilih suatu mata pelajaran sebagai inti atau core, dan pelajaran lain dikembangkan di sekitar inti.